Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktay Wijaya Ahmad Yani, NIM 1054211013217. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada pasien dengan keluhan benjolan pada leher. Langsung saja. Baik, perkenalkan, nama saya Dr. Rian. Saya bertugas pada pagi hari ini di klinik ini. Dengan Bapak siapa? Dirham. Umurnya berapa, Pak? 20 tahun. Bapak masuk ke sini dengan keluhan apa, Pak? Ada benjolan pada leher. Benjolan pada leher. Berapa lama? Sudah semingguan. Oke. Bagaimana, Pak, di benjolan itu sakit atau tidak? Enggak sih. Oh iya, kemudian di leher tak itu ada kita rasa kemerahan, kita lihat kemerahan, kemudian hangat pada saat kita pegang. Enggak. Terus ada keluhan batuk sama demam, Pak? Enggak sama sekali. Di keluarga tak ada dengan keluhan yang sama? Enggak ada. Tidak ada. Terus Bapak ada alergi obat? Enggak ada. Berarti baru pertama kali berobat di sini? Ya, baru. Oke, baik, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak gunanya untuk mengetahui lebih lanjut apa diagnosis penyakit pada Bapak. Oke. Apakah Bapak bersedia? Siap. Oke, kalau Bapak bersedia, silakan Bapak duduk di kursi. Saya akan lakukan pemeriksaan. Saya cuci tangan dulu, Dik. Cuci tangan, langkah. Yaitu kita memakai masker. Baik, Pak, silakan duduk di sini, Pak. Oke. Baik, Pak, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Bapak. Itu gunanya untuk mengetahui diagnosis penyakit Bapak. Jadi pertama-tama kita lakukan inspeksi dulu pada leher, apakah leher itu simetris atau tidak, apakah ada deviasi trakea atau tidak. Kita lihat apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak, apakah ada massa, apakah ada jaringan parut, adakah Oke. luka atau tidak pada leher pada pasien. Setelah kita lakukan inspeksi, selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada pasien. Ada pesan apa? Oke, pertama-tama kita lakukan pemeriksaan kelenjar getah bening itu dimulai dari bawah dagu atau submentalis. Caranya adalah kita palpasi menggunakan dua jari di bawah dagu, kita tekan, kita rasakan apakah ada pembesaran, pembengkakan atau tidak. Ada nyeri, Pak? Tidak. Oh ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada submandibularis, yaitu menjalar di bagian submandibula, di bawah mandibula. Kemudian kita tekan dengan dua jari, kita menyusuri di bagian submandibula. Oke, apakah ada benjolan atau tidak. Untuk lebih spesifik lagi, kita bisa lakukan pemiringan pada kepala pasien, miring ke kanan, Pak. Sambil miring, sambil kita raba di bagian bawah mandibula. Oke, apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening di bagian preaurikular. Jadi di depan telinga kita lakukan seperti tadi dengan dua jari menjalar kiri dan kanan. Kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya di belakang telinga atau retroaurikular kita rasakan juga apakah ada tanda-tanda pembengkakan atau tidak. Dua jari. Oke. Selanjutnya kita lakukan palpasi juga di bagian leher pada pasien, yaitu di bagian sternocleidomastoideus. Di situ adalah rantai jugular. Kita lakukan penekanan. Oke. Kita lakukan penekanan pada aurikular. Kita rasakan apakah ada tanda-tanda di jugular, apakah ada tanda-tanda
tanda peradangan atau tidak, apakah ada tanda pembengkakan atau tidak, menjalar di sepanjang sternocleidomastoideus. Atau kita bisa lakukan secara spesifik untuk mengetahui dengan cara ibu jari kita mendorong ke depan, kemudian kita lakukan palpasi sepanjang sternocleidomastoideus. Setelah itu kita lakukan lagi di bagian kelenjar di bagian asosorius di bagian belakang, di mana kita lakukan palpasi juga untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di depan pasien, yaitu di supraclavikular, itu di atas klavikula. Kita lakukan penekanan, kita rasakan apakah ada tanda-tanda pembengkakan atau tidak. Oke. Baik, setelah itu Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Oke. Bapak silakan kembali lagi. Oke, baik. Setelah itu pemeriksaan sudah selesai. Kita dapatkan pemenjolan di bagian leher pada pasien, di mana gunanya pemeriksaan tadi untuk mengetahui besar benjolan, kemudian apakah benjolan itu terfiksir atau tidak, apakah ada nyeri atau tidak. Pak, jadi pemeriksaan tadi Pak sudah selesai saya lakukan, di mana ada pembenjolan yang saya dapatkan di leher Bapak. Jadi nanti Bapak akan dilakukan